Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Vio. Hai. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, air mengalir, dan sabun. Oke? Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa sebelum belajar kita mendapatkan manfaat pada pembelajaran hari ini, sehingga pembelajaran hari ini akan membawa barokah bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang hak sebagai warga masyarakat. Simak baik-baik ya. Masihkah kamu ingat tentang materi kewajiban? Nah, tahukah kamu bahwa hak dan kewajiban ternyata merupakan satu kesatuan yang sama? Hak dan kewajiban secara kodrati sudah ada dan dibekali semenjak manusia itu lahir. Sehingga sebelum manusia lahir ke dunia, manusia telah dibekali hak dan kewajiban. Selain itu, hak dan kewajiban merupakan bentuk perwujudan dari rasa tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Sudahkah kamu bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang kamu miliki? Lalu, apakah itu hak? Hak merupakan sesuatu yang sifatnya kodrati atau melekat pada diri manusia sejak lahir. Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada semenjak lahir, bahkan sebelum lahir. Itulah yang disebut dengan hak. Sebagai warga negara Indonesia, kita berhak mendapatkan hak yang akan kita miliki. Sebagai contoh, di Indonesia, jika kita sudah berusia 17 tahun, kita berhak mendapatkan pengakuan dari hukum, yaitu dengan membuat KTP. Dengan membuat KTP atau kartu tanda penduduk ini, kita berhak untuk melaksanakan segala kewajiban kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Selain itu, kita juga punya beberapa hak, dan hak itu berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya, hak kita sebagai seorang anak di rumah berbeda dengan hak kita sebagai seorang siswa di sekolah. Bahkan, hak kita sebagai anak di rumah berbeda dengan hak kita sebagai seorang warga masyarakat. Nah, berikut ini ditampilkan hak sebagai warga masyarakat. Sebelumnya, hak sebagai warga masyarakat merupakan segala hak yang kita miliki ketika berada di lingkungan masyarakat sekitar kita. Hak sebagai warga masyarakat, contohnya yang pertama adalah hak menggunakan fasilitas umum. Hak menggunakan fasilitas umum merupakan hak setiap orang untuk menggunakan fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Sebagai contoh, kita bermain di tempat bermain, kemudian kita menyeberang jalan menggunakan trotoar, kita menggunakan halte bis untuk menunggu bis, dan menggunakan jalan raya sebagai sarana untuk berpergian. Sebenarnya masih banyak sekali contoh hak menggunakan fasilitas umum. Jangan lupa untuk selalu mengeksplor pengetahuan kalian ya. Yang kedua adalah hak mengikuti kegiatan warga. Sebagai seorang masyarakat yang baik, kita bisa mengikuti kegiatan yang diadakan di masyarakat lingkungan kita. Seperti mengikuti kegiatan posyandu ketika masih kecil dulu, kita sering mengikuti kegiatan posyandu untuk mendapatkan imunisasi. Kemudian ada juga kerja bakti dan juga olahraga dengan bersama warga. Masih banyak contoh lainnya, dan jangan lupa kalian tetap mengeksplor pengetahuan kalian ya. Information Corner. Di sesi pojok informasi kali ini, Ibu Guru akan menyampaikan fakta menarik dari melakukan kegiatan bersama masyarakat. Ternyata melakukan kegiatan bersama masyarakat dapat menambah kerukunan dan juga mempererat tali persaudaraan kita antar tetangga loh. Dan juga kita akan selalu mengenal tetangga satu sama lain. Mengapa kita harus mengenal tetangga kita satu sama lain? Karena sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Jadi jangan lupa untuk rajin tolong-menolong dan juga membantu sesama ya. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Nah, kalau sudah paham, silahkan kerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Jangan lupa ditulis di buku tulis, kemudian kirimkan kepada Ibu Guru. Minta bantuan ayah bunda ya jika mengalami kesulitan. Karena keterbatasan waktu, maka marilah kita cukupkan pembelajaran di pagi hari ini. Semoga pembelajaran di pagi hari ini bisa memberikan manfaat baru untuk anak-anak semua.
Dan juga tetap semangat, jangan lupa untuk selalu berdoa dan juga mengharapkan restu dari ayah bunda. Jangan lupa juga untuk banggakan ayah bunda dengan menjadi anak yang rajin ya. Oke, sebelum ibu tutup, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan baca doa kafaratul majelis dan juga hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.